Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Mawada Setiani, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi dengan NPM 204101121. Di sini saya akan membagikan tutorial menggunakan NutriSurvey 2007. Silahkan untuk disimak videonya. Terima kasih. Kita masuk ke tutorial untuk menggunakan NutriSurvey 2007 ini. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai NutriSurvey itu sendiri. Nah, jadi NutriSurvey itu merupakan perangkat lunak yang berisikan database bahan makan maupun makanan, serta kandungan gizi yang sudah tersedia untuk Indonesia atau versi Indonesia. Nah, kenapa dinamakan NutriSurvey 2007? Karena aplikasi ini terakhir diupdate pada tahun 2007. Oke, kita langsung masuk aja ke cara mendownload NutriSurvey 2007 ini. Pertama kita buka Google Chrome dulu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ketik NutriSurvey-nya. Ya, seperti ini. Kemudian klik yang paling atas ya, teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika sudah seperti ini, kita bisa klik yang NutriSurvey 2007 EXE, kita klik. Nah, kita oke kan ya. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi teman-teman tinggal klik oke aja. Nah, setelah itu kita pindah ke PUD database. Nah, karena NutriSurvey ini tersedia dalam beberapa bahasa dan kita tinggal di Indonesia, jadi tentunya kita pilih NutriSurvey Indonesia. Nah, kita start download juga ya, teman-teman. Nah, udah di-download. Nah, kita buka file NutriSurvey. Dicek ya. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian, database-nya kita masukin juga ya, teman-teman. Yang database-nya yang tadi kita download. Sebentar. Nah, ini nih teman-teman nih. Nah, kita klik extract here, lalu masuk ke NutriSurvey lagi nih teman-teman. Nah, di sini nanti kita klik paste. Nah, oke. Karena di sini saya sudah melakukan itu. Nah, di sini juga ada aplikasinya ya, sudah terdownload seperti ini. Kita buka ya teman-teman. Nah, oke. Nah, tampilan NutriSurvey 2007 ini akan seperti ini ya, teman-teman. Dalam NutriSurvey ini terdapat 5 fasilitas yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu ada menu file yang ini. Yang kedua itu ada menu edit. Yang ketiga ada menu calculation. Yang keempat ada menu put. Dan yang kelima ada menu extract dan help. Oke, masuk yang pertama yaitu menu put ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada fasilitas put. Di dalamnya itu ada 3 hal yang penting yang perlu kita pelajari. Nah, yang pertama itu ada modify put database, yang kedua ada include more puts from other database, dan yang ketiga yaitu save put record as recipe ya. Nah, kita satu-satu ya dibahasnya. Nah, yang pertama itu modify put database, klik aja. Nah, di sini itu kita bisa menulis apa aja yang nggak ada di NutriSurvey. Nah, alasannya ya, misalkan nasi merah gitu. Kita tinggal add put di sini. Nah, bisa diketik di sini ya, misalkan nasi merah gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal klik OK aja, oke. Kemudian yang kedua itu ada include more foods from other database, kita klik juga. Nah, karena tadi database yang Indonesianya udah diekstrak, nah nanti muncul seperti ini ya teman-teman, kita klik. Nah, kita OK kan. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah tersedia dalam bahasa Indonesia gitu.
Nah, semuanya. Oke, setelah itu kita pilih save and close maksud dari saya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik yang yes aja. Nah, oke. Kemudian dalam put juga ada save put record as receipt ya. Kita bisa klik di sini. Nah, teman-teman, apa sih fungsinya menu ini? Nah, menu ini itu bisa menuliskan resep yang tidak ada di NutriSurvey ya, teman-teman. Misalkan contohnya kita mau membuat menu gado-gado misalkan. Nah, di dalam NutriSurvey ini belum tersedia ya menu gado-gado, jadi kita harus membuat sendiri menu gado-gado itu. Nah, biasanya di gado-gado itu kan ada apa gitu. Misalkan ada kentang ya. Kita ketik kentang. Kita enter dulu nih. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih ya. Nah, saya pilih kentang yang ini. Nah, ini ukurannya untuk beratnya itu terserah kita perlunya berapa gram gitu. Di sini saya menggunakan 100 gram. Nah, nanti akan muncul otomatis seperti ini ya, dari mulai energi, protein, lemak, karbohidrat, dan lainnya. Kemudian dalam resep gado-gado ini saya menggunakan juga telur ayam ya teman-teman. Nah, di sini ada telur ayam, kita klik juga. Saya menggunakan telur ayam seberat 60 gram misalkan. Nah, kemudian saya juga menggunakan tempe nih. Tempe kita enter, terus nah ini bisa dipilih ya teman-teman. Tempe apa nih yang teman-teman butuhin gitu. Nah, di sini saya membutuhkan tempe kedelai murni misalkan. Kemudian kita tulis juga nih berapa gram yang kita butuhkan, misalkan 50 gram. Nah, dalam resep gado-gado ini juga saya membutuhkan tahu nih teman-teman. Jadi kita ketik tahu juga di enter. Nah, kita pilih tahu. Sini saya membutuhkannya 50 gram. Nah, kemudian kita menggunakan kacang panjang nih. Kita ketik juga kacang panjang. Nah, enter. Nah, bisa dipilih juga nih. Saya memilih kacang panjang biji misalnya. Nah, saya pilih 100 gram untuk berat kacang panjang itu sendiri. Kemudian saya menggunakan gula aren. Nah, gula arennya saya misalkan membutuhkan 30 gram. Nah, sesudah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa ke menu food lagi, kemudian save food record as receipt. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Misalkan kita tulis gado misalkan. Nah, terus kita klik OK. Nah, karena tadi saya sudah membuat sebelumnya, jadi gak apa-apa ya, ini ada nama yang sama gitu. Nanti kita okein aja gitu. Oke, nah di sini saya akan membuat menu makan pagi saya ya, misalkan kita new dulu ya. Nah, seperti ini. Saya akan menuliskan makan pagi saya, misalkan tadi saya makan sama nasi putih. Kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Akan muncul seperti ini, kita tinggal klik aja. Misalkan saya makan nasi putih tadi itu 150 gram. Nah, saya makan nasi putih misalkan dengan tahu goreng ya. Nah, otomatis ya sudah ada karena dari NutriSurvey-nya sudah ada tahu goreng gitu. Saya misalkan memakan tahu goreng itu seberat 50 gram ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya makan gado-gado yang tadi resepnya kita buat. Nah, sudah ada kan gado-gado, kita klik ya. Dan misalkan saya memakan gado-gado sebanyak 200 gram nih teman-teman. Nah, ini semua menunya
akan ada di sini ya, teman-teman. Nah, untuk makan siang, misalkan saya makan nasi putih lagi. Nah, nasi putih lagi 150 gram misalnya. Nah, kemudian saya makan ayam goreng. Ayam goreng. Nah, daging ayam goreng udah ada ya, teman-teman. Misalkan saya memakan ayam goreng ini 100 gram ya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Kemudian saya makan apa nih? Misalkan tempe goreng. Tempe goreng. Nah, ada juga nih. Tempe goreng kita klik. Nah, misalkan saya makan tempe goreng 50 gram. Nih. Sudah ya, seperti ini mengertikan ya. Nah, kemudian makan malam nih. Saya misalkan makan malam sama mie ayam misalnya. Mie ayam. Nah, mie ayam udah langsung ada ya, guys. Berarti kita gak perlu bikin resepnya lagi karena sudah ada dari Nutrisurvey-nya. Misalkan kita makan mie ayam itu 200 gram ya. Mie ayam biasanya sama apa nih? Kerupuk misalkan ya. Kerupuk. Nah, kita tinggal pilih nih. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih nih mau kerupuk apa. Misalkan saya makan mie ayamnya sama kerupuk udang nih. Nah, kita klik yang kerupuk udang dan tulis berapa gramnya. Misalkan saya makan 50 gram. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga nanti sudah terlihat ya teman-teman total analisis dari makanan yang saya makan selama 1 hari penuh dari mulai makan pagi, makan siang, dan makan malam. Di sini sudah ada jumlah energinya, jumlah proteinnya, jumlah lemak, jumlah karbohidrat, kemudian alkoholnya, kolesterolnya, vitamin A, vitamin E, B1, B2, B6, sodium, potasium, kalsium, magnesium, dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, sudah membuat menu seperti ini, kita berarti sudah selesai ya di menu food ini. Kemudian di menu ekstrak. Nah, kita klik ada apa aja nih di menu ekstrak. Di menu ekstrak ini ada choose nutrition, ada read and change recommendation, ada modification of nutrition description, heading and groups for energy value, import of data from a very first version of Nutrisurvey. Nah, menu pertama yang akan kita bahas yaitu choose nutrition. Nah, di sini itu nanti ada nutrition selection ya, bisa dilihat teman-teman. Di sini ada apa aja gitu, dari mulai vitamin D, vitamin E, K, dan lainnya. Kita okein aja. Nah, kemudian ada menu modification of nutrition description ya. Kita klik dulu ini. Nah, ini juga tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa melihat headings-nya. Kita bisa klik headings. Nah, akan muncul seperti ini ya. Makan pagi, snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam, snack malam. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, teman-teman, untuk membuat headings-nya. Oke. Nah, kita yesin aja. Kemudian di menu file ya teman-teman. Di menu file ini banyak sekali ya, ada untuk new yaitu untuk membuat file baru. Kemudian menu open untuk membuka file yang udah kita buat sebelumnya. Di sini ada menu save, save as. Nah, itu lumrah ya teman-teman. Udah biasa gitu. Nah, kemudian ada menu edit nih teman-teman. Di sini ada cut, copy, paste, delete contents, insert line, delete empty lines, heading, dan information for the food record. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu menu delete nih, delete contents. Kita misalkan klik nasi putih nih. Terus kita klik delete content, otomatis akan terhapus seperti ini ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan insert line. Misalkan saya klik di sini, kemudian edit, kemudian pilih edit dan klik insert line. Nah, jadi akan menambahkan baris yang kita perlukan ya teman-teman. Kemudian delete empty
lines ini untuk menghapus ya teman-teman. Nih, untuk menghapus juga. Nah, untuk menghapus semua baris yang kosong gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian ada menu calculation di sini. Nah, yang pertama itu ada energy requirement. Kita bisa, kemudian, maaf, menurut saya, kemudian ada print out of the current food record. Nah, ada analysis of several food record, ada diagram, dan yang lain sebagainya. Nah, menu yang pertama yang akan saya bahas yaitu energy requirement. Kita bisa klik ini. Nah, akan tampil seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita kasih nama nih, namanya misalkan nama saya ya, Najmi. Mawadah Setiani, misalkan. Pilih umur saya tuh, salah, maaf. Misalkan di sini umur saya 25 tahun deh. Katakan saja tinggi badan saya 165 dan berat saya 65. Maka, kemudian kegiatan saya itu medium ya, nggak terlalu berat gitu ya. Nah, ini berarti resultnya dari basaltnya, dari additionalnya, BMI-nya, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik weight reduction diagram. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Kemudian kita X aja ya teman-teman. Masuk ke menu selanjutnya yaitu print out of the current food record. Nah, ini kita bisa klik. Nah, langsung muncul Word ya. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Ini udah lengkap banget, udah dirangkum sama NutriSurvey-nya ya. Jadi udah adalah analisis food record saya gitu. Nah, result-nya juga udah ada, pokoknya lengkap semuanya ya teman-teman. Nah, oke. Kita X dulu ya. Nah, di calculation ini juga ada diagram. Nih. Nah, ini diagram berarti diagram dari mulai energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, E, B1, B2, B6, vitamin C, dan semuanya sudah lengkap ya tentang food record saya gitu. Oke, kita close dulu ya. Kemudian kita tadi ada yang kelewat ya. Ini dulu nih, analysis of several food record. Nah, ini tuh untuk menyimpan ya teman-teman. Kita bisa menyimpannya tuh di mana gitu. Terus only diagram kah atau apakah atau mau di Excel. Di Excel juga bisa atau di teks juga bisa gitu. Tinggal kita pilih aja maunya kita dalam bentuk apa gitu ininya. Nah, oke. Di menu help ini biasalah informasi gitu ya. Nah, di tools bar ini juga yang di atas sama ya kayak yang di menu edit. Yang ini untuk new file. Kemudian yang ini untuk open food record. Yang ini untuk save food record. Nah, yang ini untuk meng-cut lines. Nah, yang ini untuk copy lines. Yang ini untuk reinsert line. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sebentar. Kemudian yang ini itu untuk insert line dan yang lainnya ya teman-teman seperti itu. Nah, ini agak ini sebentar ya. Kita X dulu ya. Nah, kita bisa buka lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini tuh ada insert line, kemudian ada insert empty line, headings, ada calculation of energy requirement, ada report, chart, ada food search, nutrition selection, anthropometry child, dan help. Oke teman-teman, mungkin
Sekian pembahasan tutorial menggunakan NutriSurvey dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.